Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Juhandi. Saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, program studi bisnis digital. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Strategis. Pada materi pertama, definisi dan penerapan strategi dalam bisnis digital. Ada 3 pertanyaan, yaitu definisikan apa yang dimaksud dengan strategi dalam konteks manajemen strategis, lalu jelaskan bagaimana konsep strategi tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam lingkungan bisnis digital. Kemudian berikan contoh nyata penerapan strategi dalam perusahaan digital yang berhasil meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama, definisi strategi dalam konteks manajemen strategis. Strategi dalam manajemen strategis merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Menurut Michael Porter, strategi adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan. Selanjutnya, adaptasi dan penerapan strategi dalam lingkungan bisnis digital. Dalam era digital, strategi bisnis harus disesuaikan untuk memanfaatkan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan meliputi perkembangan platform digital yang dapat menjangkau pelanggan lebih luas serta meningkatkan keterlibatan mereka. Kemudian, pemanfaatan media sosial menjadi alat utama dalam membangun interaksi, memperkuat brand, dan memahami kebutuhan konsumen melalui analisis data. Selain itu, adopsi big data dan kecerdasan buatan telah mengubah cara bisnis mengambil keputusan, dari personalisasi layanan hingga optimalisasi pemasaran digital yang lebih tertarget. Semua ini terintegrasi dalam strategi pemasaran digital terpadu yang menggabungkan SEO, perikanan online, serta email marketing untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing. Salah satu contoh nyata penerapan strategi digital yang sukses adalah perusahaan Gojek, di mana berawal dari layanan transportasi online, kemudian Gojek berkembang menjadi ekosistem digital yang mencakup pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga berbagai layanan kebutuhan sehari-hari. Keunggulan mereka tidak hanya terletak pada diversifikasi layanan, tetapi juga memanfaatkan data dan AI untuk meningkatkan efisiensi, baik bagi mitra pengemudi maupun pengguna. Strategi ekspansi regional yang mereka terapkan juga membuktikan bahwa adaptasi dengan kebutuhan pasar lokal menjadi kunci dalam memenangkan persaingan di Asia Tenggara. Ditambah dengan berbagai kemitraan strategis, Gojek berhasil menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sulit ditandingi oleh kompetitor. Jadi, dalam dunia bisnis digital, strategi bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang terus berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan nilai yang tak tergantikan. Perusahaan yang mampu membaca arah perubahan dan merespon dengan strategi yang tepat akan selalu berada di garis depan, mengukir kisah suksesnya di era digital yang penuh tantangan. Pada materi kedua, yaitu peran visi dan misi dalam merumuskan strategi perusahaan digital. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara visi dan misi serta peran masing-masing dalam perumusan strategi. Lalu, bagaimana visi dan misi dapat mempengaruhi arah dan keputusan strategis dalam perusahaan digital. Kemudian, analisislah sebuah studi kasus atau contoh perusahaan digital yang berhasil mengimplementasikan visi dan misi mereka dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang pertama, perbedaan antara visi dan misi serta peran masing-masing dalam perumusan strategi. Visi dan misi adalah 2 elemen fundamental dalam strategi perusahaan digital. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh perusahaan, mencerminkan cita-cita dan tujuan jangka panjang, dan visi ini berfungsi sebagai panduan strategis yang memberikan arah bagi seluruh keputusan bisnis. Sedangkan misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama perusahaan untuk mencapainya dan siapa yang dilayani. Misi lebih bersifat operasional dan membantu dalam perumusan strategi yang spesifik untuk mencapai visi. Peran visi dan misi dalam perusahaan strategi. Visi memberikan inspirasi dan motivasi bagi organisasi untuk berkembang dan berinovasi. Dalam perusahaan digital, visi dapat mencerminkan komitmen terhadap teknologi baru dan pengalaman pengguna. Sedangkan misi membentuk strategi operasional dengan mendefinisikan nilai-nilai inti, produk atau layanan yang ditawarkan, serta pendekatan yang digunakan untuk mencapai kesuksesan.
Selanjutnya, pengaruh visi dan misi terhadap arah dan keputusan strategi dalam perusahaan digital. Jadi, visi dan misi memainkan peran kunci dalam menentukan arah strategis perusahaan digital. Termasuk yang pertama, inovasi dan pengembangan produk, di mana perusahaan digital seringkali beroperasi di industri yang cepat berubah. Visi yang kuat mendorong inovasi dan strategi pengembangan produk yang selaras dengan tren pasar. Yang kedua, pengambilan keputusan, di mana misi memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis, memastikan bahwa semua inisiatif bisnis tetap sesuai dengan tujuan inti perusahaan. Yang ketiga, pemasaran dan branding, di mana visi yang jelas membantu membangun identitas merek yang kuat, menarik pelanggan, dan membedakan perusahaan dari pesaing. Yang keempat, skalabilitas dan ekspansi, di mana perusahaan digital sering menargetkan pasar global. Misi yang jelas membantu mereka menentukan strategi ekspansi dan model bisnis yang sesuai. Dan yang kelima, budaya perusahaan, di mana visi dan misi membentuk nilai-nilai perusahaan yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan keberlanjutan dalam lingkungan kerja digital. Selanjutnya, implementasi visi dan misi yang efektif dapat dilihat dari studi kasus perusahaan digital yang sukses. Salah satu contohnya adalah Google, yang memiliki visi yaitu memberikan akses ke seluruh informasi dunia dalam satu klik. Sementara misinya yaitu mengorganisasi informasi dunia agar dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan visi dan misinya, Google terus berinovasi dalam layanan pencarian, kecerdasan buatan, dan ekosistem digital seperti Google Search, Google Assistant, dan Google Cloud. Kebutuhan strategis mereka selalu berorientasi pada kemudahan akses informasi, sehingga menjadikan mereka pemimpin dalam industri teknologi global. Secara keseluruhan, visi dan misi bukan hanya sekedar pernyataan, tetapi merupakan fondasi utama dalam membentuk strategi perusahaan digital. Dengan visi yang jelas dan misi yang kuat, perusahaan dapat menetapkan prioritas beradaptasi dengan perubahan serta mempertahankan keunggulan kompetitif di industri yang terus berkembang. Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT untuk perusahaan digital. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, uraikan komponen-komponen analisis SWOT dan pentingnya masing-masing komponen dalam evaluasi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT dapat membantu perusahaan digital dalam mengidentifikasikan peluang dan mengantisipasi ancaman pasar. Dan berikan contoh analisis SWOT dari perusahaan digital. Jelaskan faktor-faktor utama yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, analisis SWOT untuk perusahaan digital. Komponen-komponen analisis SWOT dan pentingnya dalam evaluasi internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama adalah strength, kekuatan, yaitu merujuk pada keunggulan yang dimiliki perusahaan seperti teknologi canggih, brand awareness yang kuat, atau basis pelanggan yang besar. Maka pentingnya membantu perusahaan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas unggul untuk meningkatkan daya saing. Kedua, kelemahan yang merupakan keterbatasan dalam organisasi, seperti kurangnya infrastruktur digital, ketergantungan pada model bisnis, atau kurangnya inovasi. Maka pentingnya mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar perusahaan bisa tetap kompetitif. Yang ketiga, peluang, yaitu peluang yang muncul dari tren industri, pertumbuhan pasar, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau perkembangan teknologi. Maka pentingnya membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan ekspansi. Dan yang keempat adalah ancaman, yaitu tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal seperti persaingan ketat, perubahan regulasi yang tidak menguntungkan, atau serangan cyber. Maka pentingnya membantu perusahaan merancang strategi mitigasi risiko agar tetap stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran analisis SWOT dalam mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi ancaman. Analisis SWOT dapat membantu perusahaan digital dengan cara berikut. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Misalnya,
Perusahaan dengan keunggulan teknologi dapat memperluas layanan berbasis AI untuk mengikuti tren otomatisasi. Yang kedua, mengurangi kelemahan agar tidak terkena ancaman, di mana jika perusahaan memiliki masalah keamanan data, maka mereka dapat meningkatkan enkripsi dan sistem keamanan sebelum terjadi serangan cyber. Kemudian membantu pengambilan keputusan strategis. Dengan memahami posisi mereka di pasar, perusahaan dapat merancang strategi ekspansi, diversifikasi produk, atau aliansi bisnis. Selanjutnya, menjaga keunggulan kompetitif. Dengan menganalisis pesaing dan perubahan tren, perubahan bisa tetap inovatif dan tidak tertinggal oleh kompetitor. Berikut adalah contoh analisis SWOT pada perusahaan digital Netflix. Pada faktor kekuatan, yaitu brand Netflix memiliki brand yang kuat dan dikenal global, teknologi rekomendasi berbasis AI, model bisnis berbasis langganan yang stabil, konten original eksklusif seperti Stranger Things. Pada faktor kelemahan, Netflix memiliki ketergantungan pada lisensi konten dari pihak ketiga, biaya produksi konten yang tinggi, keterbatasan dalam pasar tertentu akibat regulasi. Pada faktor peluang, Netflix memiliki ekspansi ke pasar baru seperti Asia dan Afrika, meningkatnya konsumsi digital dan streaming, potensi pengembangan game dan berbasis IP Netflix. Lalu pada faktor ancaman, Netflix memiliki persaingan dari Disney, Amazon Prime, HBO Max, kemudian peningkatan pembajakan digital, fluktuasi harga langganan, dan churn rate tinggi. Jadi kesimpulannya, dengan analisis SWOT ini, Netflix dapat yang pertama memanfaatkan kekuatannya dalam teknologi dan brand untuk meningkatkan pelanggan, lalu mengurangi kelemahannya dengan memproduksi lebih banyak konten original, kemudian mengambil peluang dengan ekspansi ke pasar berkembang dan diversifikasi produk, lalu mengatasi ancaman dengan meningkatkan daya saing dan terhadap pesaing pasar. Kriteria yang keempat yaitu penerapan Fortress 5 Forces dalam industri digital. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan konsep Fortress 5 Force dan masing-masing kekuatan yang dianalisis dalam model tersebut. Lalu bagaimana model ini dapat diterapkan untuk menilai dinamika pesaing di industri digital. Kemudian diskusikan contoh spesifik dari perusahaan digital yang menghadapi tantangan dan peluang berdasarkan analisis Fortress 5 Forces. Yang pertama, konsep Fortress 5 Force dan masing-masing kekuatan yang dianalisis. Jadi, Fortress 5 Force ini adalah model bisnis analisis yang dikembangkan oleh Michelle E. Porter pada tahun 1979 untuk mengevaluasi daya saing dalam suatu industri. Model ini membantu perusahaan memahami faktor eksternal yang mempengaruhi probabilitas dan daya saingnya. Konsep utama dari Fortress 5 Force ini adalah bahwa tingkat persaingan dalam industri tidak hanya ditentukan oleh pesaing langsung, tetapi juga 5 kekuatan utama yang membentuk dinamika pasar. Dengan memahami kelima kekuatan ini, perusahaan dapat merancang strategi bisnis yang lebih efektif untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Model ini mengidentifikasi 5 kekuatan utama yang mempengaruhi daya saing bisnis, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, di mana seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke industri tertentu. Faktor seperti kebutuhan modal tinggi, regulasi, dan loyalitas pelanggan menentukan tingkat ancaman ini. Kemudian, daya tawar pemasok. Seberapa besar pemasok dapat mempengaruhi harga dan kualitas input yang dibutuhkan perusahaan jika hanya sedikit pemasok yang tersedia, yang mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Seberapa besar pelanggan dapat mempengaruhi harga dan layanan. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar daya tawar pelanggan. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Risiko dari produk atau layanan alternatif yang bisa menggantikan produk perusahaan. Inovasi teknologi seringkali meningkatkan ancaman di industri digital.
Dan yang kelima ialah persaingan antar perusahaan dalam industri. Tingkat persaingan antara perusahaan dalam industri yang sama, faktor seperti diferensial produk, inovasi, dan strategi pemasaran berperan dalam menentukan beberapa ketat persaingan ini. Jadi model ini membantu perusahaan memahami dinamika bersaing dan merancang strategi yang lebih efektif. Penerapan model Fortress 5 Force dalam industri digital. Industri digital memiliki karakteristik unik seperti inovasi cepat, biaya switching rendah, dan skala ekonomi yang tinggi. Fortress 5 Force dapat digunakan untuk menilai dinamika persaingan dalam industri ini. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri digital memiliki hambatan masuk yang bervariasi, misalnya startup vintage menghadapi regulasi ketat, sementara perusahaan e-commerce lebih mudah masuk tetapi sulit membangun loyalitas pelanggan. Daya tawar pemasok, yaitu dalam bisnis berbasis teknologi, pemasok perangkat lunak dan infrastruktur cloud seperti AWS atau Google Cloud memiliki daya tawar tinggi karena ketergantungan perusahaan terhadap layanan mereka. Lalu selanjutnya daya tawar pembeli, di mana konsumen digital memiliki akses mudah ke informasi dan alternatif lain, sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Misalnya pengguna dapat dengan mudah beralih dari satu platform streaming ke platform lainnya jika merasa layanan kurang memuaskan. Lalu selanjutnya ancaman produk substitusi. Inovasi di industri digital menciptakan ancaman konstan dari produk pengganti. Contohnya, aplikasi berpesanan seperti WhatsApp dan Telegram menggantikan SMS konvensional. Kemudian persaingan antar perusahaan, di mana industri digital seringkali didominasi oleh beberapa pemain besar dengan persaingan yang ketat. Misalnya Google dan Microsoft bersaing dalam layanan cloud, sementara platform media sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian pengguna. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan kompetitif. Sebuah contoh menarik dalam penerapan analisis ini adalah OpenAI, salah satu perusahaan terkemuka di bidang kecerdasan buatan dalam menghadapi ancaman pendatang baru. OpenAI memiliki keunggulan dari sisi teknologi dan sumber daya, tetapi tetap harus mewaspadai startup yang muncul dengan inovasi AI yang lebih spesifik dan efisien. Di sisi lain, OpenAI memiliki ketergantungan tinggi pada pemasok infrastruktur, terutama Microsoft Azure, yang memberikannya daya konsumsi besar, tetapi juga meningkatkan daya tawar pemasok. Sementara itu, daya tawar pelanggan meningkatkan karena banyaknya alternatif di pasar seperti Google Gemini dan Cloud AI. Ancaman substitusi juga nyata dengan berbagai solusi OpenAI Source yang semakin berkembang dan dapat menggantikan model yang lebih mahal. Tak lupa persaingan dengan raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan Meta semakin memperkuat kompetisi di industri AI, memaksa OpenAI untuk terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis agar tetap kompetitif. Dari kasus OpenAI ini, jelas bahwa Fortress bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga peta jalan bagi perusahaan digital dalam merancang strategi jangka panjang. Dengan memahami dinamika industri, perusahaan dapat mengantisipasi ancaman, tantangan, mengoptimalisasi peluang, dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Industri digital adalah medan yang terus berubah dan hanya mereka yang mampu membaca serta menavigasi kekuatan persaingan dengan tetap yang akan bertahan di puncak. Selanjutnya materi kelima yaitu perbandingan strategi cost, leadership, dan differentiation dalam bisnis digital. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan antara strategi cost, leadership, dan differentiation. Kemudian analisis kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi ketika diterapkan dalam konteks bisnis digital. Dan berikan berdasarkan contoh nyata evaluasi bagaimana sebuah perusahaan digital memilih dan mengimplementasikan salah satu contoh strategi tersebut untuk mempertahankan daya saingnya. Pertama, perbedaan strategi cost, leadership, dan differentiation dalam bisnis digital.
Dalam manajemen strategis, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu cost leadership dan differentiation. Cost leadership adalah strategi di mana perusahaan fokus pada efisiensi operasional dan penekanan biaya agar dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Strategi ini mengutamakan skala ekonomi, optimalisasi rantai pasokan, dan otomatisasi proses bisnis. Kemudian differentiation ialah strategi yang berorientasi pada penciptaan nilai unik bagi pelanggan, baik melalui inovasi produk, layanan unggulan, pengalaman pengguna yang superior, atau branding yang kuat. Dalam industri digital, kedua strategi ini sering digunakan untuk membangun posisi pasar yang kuat dan menarik pelanggan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan strategi cost leadership dan differentiation dalam bisnis digital. Cost leadership dalam bisnis digital. Strategi cost leadership dalam bisnis digital dilakukan dengan cara menekan biaya operasional, mengoptimalkan skala ekonomi, dan meningkatkan efisiensi melalui teknologi. Model ini umum digunakan oleh perusahaan yang menawarkan layanan berbasis volume tinggi seperti e-commerce, cloud computing, dan platform streaming. Yang pertama, kelebihan dari cost leadership ini yaitu aksesibilitas pasar yang lebih luas, di mana harga yang lebih rendah memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk segmen yang sensitif terhadap harga. Dalam bisnis digital ini sering diterapkan oleh marketplace seperti Shopee yang menawarkan berbagai promo dan diskon besar untuk menarik pengguna. Lalu ada keunggulan operasional berkat teknologi, di mana bisnis digital dapat mengurangi biaya melalui optimalisasi big data dan AI. Misalnya Amazon yang mengandalkan algoritma AI untuk mengoptimalisasi inventaris dan logistik sehingga mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, hambatan masuk bagi pesaing baru, di mana perusahaan besar yang sudah memiliki skala ekonomi sulit disaingi oleh pendatang baru karena biaya produksi dan operasional mereka lebih efisien. Selanjutnya, kelemahannya yang pertama, risiko perang harga yang menggerus profitabilitas. Dalam bisnis digital, persaingan harga yang sangat ketat, misalnya peran harga antar Gojek dan Grab di sektor ride hailing, yang mengakibatkan margin keputusan tipis dan ketergantungan pada subsidi. Lalu selanjutnya, sulit membangun loyalitas pelanggan, di mana dalam ekosistem digital pelanggan cenderung berpindah ke layanan yang menawarkan harga lebih murah. Misalnya, pengguna e-commerce sering memilih platform dengan diskon terbesar, bukan karena loyalitas terhadap merek. Lalu selanjutnya, keterbatasan dalam diferensiasi produk, di mana mereka fokus utama strategi ini adalah harga, sehingga perusahaan mungkin kurang berinvestasi dalam inovasi atau peningkatan layanan yang dapat membuatnya rentan terhadap pesaing yang memiliki keunggulan fitur atau pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, differentiation dalam bisnis digital, strategi differentiation dalam bisnis digital menekan pada inovasi, keunikan produk, pengalaman pengguna, dan layanan premium. Perusahaan yang menerapkan strategi ini seringkali membangun merek yang kuat dan menghadirkan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. Kelebihan dari differentiation yang pertama, membangun loyalitas pelanggan dan brand premium. Dalam industri digital, pelanggan cenderung lebih loyal terhadap mereka yang memberikan pengalaman unik. Apple adalah contoh perusahaan yang sukses dalam diferensiasi dengan menciptakan ekosistem eksklusif seperti iOS, MacBook, iCloud yang membuat pelanggan tetap setia. Lalu ada potensi harga premium dan probabilitas lebih tinggi karena produk atau layanan memiliki nilai tambah. Perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi tanpa kehilangan pelanggan. Contohnya Netflix. Netflix menawarkan harga yang lebih tinggi tanpa kehilangan pelanggan.
Netflix menawarkan konten original berkualitas tinggi yang tidak tersedia di platform lain, memungkinkan mereka mempertahankan model langganan premium. Lalu ada keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Dalam bisnis digital, inovasi teknologi dan diferensiasi fitur dapat menciptakan keunggulan berkelanjutan. Misalnya, Tesla membangun diferensiasi melalui teknologi self-driving dan integrasi untuk perangkat lunak canggih yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Kemudian kelemahannya yaitu biaya tinggi untuk R&D dan pemasaran. Diferensiasi memerlukan investasi besar dalam pengembangan teknologi, inovasi, dan branding. Samsung misalnya, yang menghabiskan miliaran dolar untuk riset dan pemasaran agar bisa bersaing dengan Apple. Lalu resiko inovasi cepat usang. Dalam industri digital yang bergerak cepat, diferensiasi berbasis teknologi bisa dengan mudah tertinggal. Misalnya layanan media sosial yang dulu populer seperti MySpace gagal mempertahankan daya saing karena kurangnya inovasi. Kemudian tidak semua konsumen menghadapi diferensiasi. Jika nilai tambah yang diberikan tidak cukup signifikan, pelanggan mungkin tetap memilih alternatif yang lebih murah. Misalnya beberapa pengguna lebih memilih laptop Windows dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan MacBook meskipun Apple menawarkan pengalaman premium. Contoh nyata, evaluasi bagaimana sebuah perusahaan digital memilih dan mengimplementasikan salah satu strategi tersebut untuk mempertahankan daya saingnya. Evaluasi implementasi digital strategi differentiation oleh Apple dalam bisnis digital. Apple ini adalah salah satu perusahaan digital yang berhasil menerapkan strategi differentiation untuk mempertahankan daya saingnya. Perusahaan ini berfokus pada inovasi, desain premium, dan ekosistem eksklusif yang membedakan dari pesaing lain. Yang pertama, pemilihan strategi differentiation. Apple memilih strategi differentiation karena industri teknologi dan bisnis digital sangat kompetitif, dengan banyak perusahaan bersaing dalam aspek harga dan fitur. Dengan diferensiasi, Apple menciptakan nilai tambah yang membuat produknya lebih unggul, bukan sekadar bersaing dalam harga. Implementasi strategi differentiation oleh Apple. Yang pertama, inovasi teknologi dan desain premium, di mana Apple terus menghadirkan teknologi mutakhir dan desain eksklusif seperti iPhone dengan material premium, layar retina, dan performa chipset yang unggul. Kemudian ekosistem yang terintegrasi, di mana Apple membangun ekosistem yang membuat perangkat mereka saling terhubung dengan lancar, seperti iPhone, MacBook, iPad, dan Apple Watch yang bekerja dalam satu sistem iCloud dan iOS. Hal ini menciptakan loyalitas pelanggan karena pengguna lebih sulit beralih ke platform lain. Selanjutnya, diferensiasi dalam layanan dan software. Apple tidak menjual perangkat keras tetapi juga layanan premium seperti iCloud, Apple Music, dan Apple Arcade. Selain itu, sistem operasi eksklusif dengan keamanan tinggi dan pengalaman pengguna yang konsisten menjadi faktor utama diferensiasi yang dibandingkan dengan Android. Lalu strategi harga premium dan eksklusivitas, di mana dengan diferensiasi yang kuat, Apple dapat menetapkan harga premium tanpa kehilangan daya saing. Meskipun iPhone lebih mahal dibandingkan smartphone lain, pelanggan tetap bersedia membayar karena kualitas dan pengalaman pengguna lebih superior. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan strategi differentiation Apple, di mana Apple berhasil mempertahankan daya saingnya dengan pendekatan diferensiasi yang kuat. Keunggulan inovasi dan ekosistem eksklusif menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti harga yang lebih mahal dibanding pesaing dan risiko inovasi yang harus terus berkembang agar tetap relevan di industri yang cepat berubah. Kesimpulannya, strategi differentiation yang diterapkan Apple terbukti efektif dalam menjaga posisi sebagai pemimpin pasar industri digital, dengan fokus pada pengalaman pengguna, teknologi eksklusif, dan layanan premium. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.